Hidup ya sekarang kita nikmati, kita berpikir masa lalu, kita kehilangan hari ini, masa besok. 1 detik loh, 3 detik sampai 1 menit ke depan itu kita kehilangan nikmat yang kita rasakan ketika bicara saat ini pun kita udah hilang. Tetes merdeka aku kumpulkan dalam gelas kaca. Ku minum pelan-pelan agar dalam 1 bulan itu 25 juta nggak mau ya. Dia terima hidup sebagai budayawan dan dia ngadep warung soto mas. 3 hari 3 malam semangkok era payu mas, sabar. Padahal dia dalam 1 bulan 25 juta ditinggalkan. Dia ingin tahu yang hidup itu gimana, karena akhirnya bukan tis. Berundung enggak, bukan tujuan. Itu yang saya suka dari beliau ya itu. Proses itu sendiri. Aku tak kocok beliau. 1 bulan orang mikir, dalam 2 bulan 50 juta mas. Dia nggak mau ngedep soto anak bojone yang pinggir jalan. Oh beli pirang-pirang wong dia balungan gajah mas. Ini aja digawe kipo. Cuman ya itu. Kalau beranggapan saya itu betul foto mau bulan mobil. Tapi ya memang itu keadaan saya. Tapi fasilitas itu kan fasilitas dari orang tua. Saya sendiri kosong kan, nggak punya apa. Gitu bayaran. Saya itu kalau mau di Jakarta sebulan digaji 25 juta gaji kita. Bedol kembang itu sebulan nggak merasa 10 juta. Dia lebih cenderung ke budaya. Tapi sejarah. Di sana di Jakarta saya nggak bisa hobi lah, hobi termasuk blues sugar itu kan hobi. Yang jelas pecinta purbakala, candi, masa Hindu-Buddha kita gali, arkeolognya, 3 artefaknya wacane piye, tahun berapa kita kaji gitu loh. Bukan, nah ekonomi ini mergo biasanya sing di kayak rezeki akeh iki sing bara banget butuh mas, ora banget butuh. Sing butuh-butuh malah rapat dikei mas. Yang butuhnya gede menurut. Ya ekonomi itu gini kan, artinya saya belum pernah kelaparan sehari karena tidak ada. Jadi kan tiap hari mesti mangan gitu. Artinya saya tidak perlu khawatir kan. Besok mangan apa, tidak perlu khawatir karena selama kita masih jadi umatnya, hambanya itu pasti dijamin kan gitu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maksudnya besok dia seminggu bias, Nah, untuk menjadi seorang hamba itu paling dasar kita melakukan hal apa dulu? menerima. Berarti nerima ya? Ya. Nerima itu wabet ya? Apa? Jadi menerima detik ini tadi. Bukan menerima engkau semenit kan 2 menit kan masih kosong. Nah. Mungkin belum digawe karena Gusti Allah kan belum digawe. Belum digawe. 1 menit 2 menit kita kan belum tentu digawe. Siapa ngerti setengah menit nggak aku mati kan? Artinya kan nggak ada apa-apa di situ. Dia harus menerima saat ini. Menerima detik ini. Nah saya. Kalau buat saya ya kita menerima dalam unsur mengetik gift Tuhan itu sendiri. Sing dingendikake Mbak Topo. Dalam detik itu kita nggak bisa berpikir lain. Biar Tuhan itu siapa? Tuhan itu sang waktu. Adakah yang membantah waktu ketika memberikan mental? Mental itu bukan keberanian nyali kita untuk melawan berasa. Mental itu bagaimana kita menerima unsur keikhlasan dari tragedi, kejadian peristiwa dari perjalanan waktu. Komos dan tragos. Ketika kita masuk, entah itu tragedi atau komos komedi yang menyenangkan itu kebahagiaan, tragos atau tangis, kita nggak bisa membantah. Kita cuma bisa mengiyakan. Ketika kamu dituntut untuk nangis, ya nangislah. Wong hidupi pantas-pantas kok. Ketika kamu harus tertawa, tertawalah. Jangan terjebak dengan ritme pembuatan pribadi. Jadi kita cuma bisa mengiyakan. Ketika waktu berkata berfirman, waktu terjadilah, kun itu jadi sang waktu. Detik ke detik, jadi detik aja, nggak usah detik berikutnya. Terjadi kita terima, ngelenggono. Nggak usah mikir besok sing tinggal kembali apa. Besok ini piye, besok piye, besok piye, besok piye. Bodoh. Ketika kita mengalami depresi mental, berarti hidup jenengan di masa lalu. Ketika jenengan mengalami kecemasan khawatir, hidup jenengan di masa depan digawe kok khawatir. Hidup ya sekarang kita nikmati, kita berpikir masa lalu, kita kehilangan hari ini, masa besok. 1 detik loh, 3 detik sampai 1 menit ke depan itu kita kehilangan nikmat yang kita rasakan ketika bicara saat ini pun kita udah hilang.
Dan ketakutan ada di mental, ada di pikiran. Oleh konsekuensi untuk hidup itu sendiri harus direncanakan atau terencana sebenarnya? Kalau buat saya kembali ke penerimaan kita itu tinggal jalan nih. Makanya untuk melakukan suatu perbuatan buat orang yang udah sampai take itu sendiri bodoh. Kenapa kita harus melakukan? Oh jenengan ini ibarat mobil Lamborghini dari Jepang sana, jenengan itu udah di rayen di sana loh, jebret, dibongkar lagi, dikarkerdusi, ekspor ke Indonesia. Di sini dirangkai lagi. Kata rayen itu kan kata bodoh, wong udah dirayen. Kalau nggak layak pakai di Indonesia nggak dikirim. Dan jenengan udah layak pakai di dunia, kenapa mengeluh? Semakin banyak meminta kita semakin malah sakit. Udahlah dinikmati gitu loh. Nah, saya menghibur diri sederhana, cara menghibur diri. Saya mengibaratkan dunia ini panggung gitu. Memang sama-sama maha sutradara, Tuhan yang ada di masing-masing saya seperti itu. Maha sutradara. Ya peran jenengan lagi kayak gitu gitu. Ketika jenengan bisa menghayati peran itu, akan ada reward dari sang maha sutradara kan gitu. Itu sederhana banget kan. Yo cara menghibur diri saya kayak gitu. Ibaratnya itu dunia ini panggung. Ketika kita sudah memikir ke luar panggung, ya kita sama manusia. Tapi ketika di atas panggung, kowe peran dari iki. Silakan menghayati peran. Mengikuti dharma yang ada. Totalitas. Jadi ke waktu, pemanfaatan waktu. Karena apa ya? Semua itu nggak ada yang abadi. Selain perubahan itu sendiri. Perubahan. Dan yang abadi itu perubahan kata Heraklitus. Yang abadi cuma perubahan. Dan kita bagaimana kita menyikapi. Jadi itu tetap konsep sudut pandang kebalik ya. Jadi ketika orang menilai sesuatu yang abadi itu sesuatu yang utuh dan nyata, misalnya. Tapi sebenarnya adalah konsep sudut pandang kebalik adalah suatu perubahan. Nah, perubahan itu sendiri adalah abadi. Makanya tiada yang abadi selain perubahan itu dari konsep Heraklitus. Itu dikuatkan lagi seperti konsepnya René Descartes. Saya bilang, saya berpikir maka saya ada. Makanya kegelapan itu adalah terang, terang adalah gelap. Dan sumber dari segala keterangan kejelasan cahaya itu adalah kegelapan. Semakin Anda memasuki kegelapan, semakin Anda enggak menemui apapun. Konsep pertama, jenengan harus bisa menghargai permasalahan yang Anda hadapi apapun. Karena apa? Air mata itu tugasnya cuma sebagai katalisator, penghantar racun positif dan racun negatif. Positif aja racun, apalagi negatif. Itu loh. Manusia itu harus bisa menjadi isotop, menyadap semua peristiwa kita olah dalam psiko kita. Yang kedua, menjadi valensi. Setelah kita menyadap apa yang didapat isotop, kita bervalensi menebar kehidupan eksam praktikumnya gitu loh. Itu udah enak banget. Makanya kita merdeka. Lahir kasih ngendikake Gus Hasan. Selesai dengan diri kita harus selesai dengan kapasitas pemikiran kita, selesai dengan ego kita, selesai dengan ambisi kita. Maka kita bebas dari Tuhan, bebas dari diri kita, bebas dari apapun. Selama kita masih terikat dengan pikiran, jenengan nggak merdeka. Terikat dengan egositas, jenengan nggak merdeka. Terikat dengan ambisi, nggak merdeka lagi. Bagaimana kita merdeka? Hakikatnya kita lihat adalah freedom. Udah dinikmati aja gitu loh. Dengan pasrah itu tadi. Pasrah untuk pasrah itu kita menghibur dirinya lewat itu tadi. Perumpamaan kita di panggung. Walaupun intinya bukan untuk reward dari sang sutradara. Oh, enggak, ya. Tapi paling enggak kan ada reward dari sang sutradara ketika kita, tanpa diminta pun. Kita mau ketika kita memerankan peran kita saat ini posisi jenengan lagi ketika bisa menghayati. Saya sutradara ini mestinya nanti. Ketika jenengan punya masalah dengan sang pasangan Anda, itu yang harus jenengan selesaikan permasalahan dengan diri jenengan sendiri. Misal aku orang nggak suka sama Mbak Topo, itu analis saya ke diri saya. Rasa saya nggak suka saya sama Mbak Topo, saya selesaikan dengan diri saya. Ketika saya nggak suka dengan Mbak Topo, berarti saya punya masalah dengan diri saya, bukan dengan Mbak Topo.
Ketika jenengan nggak suka dengan perlakuan istri Anda, itu pertama yang harus jenengan selesaikan permasalahan dengan diri jenengan sendiri. Balik neng sama. Setelah jenengan udah selesai dengan pasti dia ikut. Karena apa? Hierarki kosmos. Ketika jiwa jenengan selamat dari jenengan, wis katut lingkungan sekitar udah masuk terisotop kejiwaan jenengan. Makanya konsep itu dikembangkan sama Osho. Yang jenengan status kemarin itu nanya ke Osho. Jadi ketika kita bisa selamat membenahi diri kita, maka hierarki kosmos yang ada dalam kehidupan kita selamat semua. Osho menggabungkan Taoisme, Konfusiusme sama Zen, itu menjadi satu dalam Osho. Selamat mas, kayak itu udah enak banget kok. Itu cerot di dalam. Jelas itu. Mari pulang, selesaikan pertikaian dengan nalar. Mari pulang, kembalilah dan nikmati sejuk pedesaan. Urip iku ning donya kan lami, umpamane jebeng menyang pasar, tan langgeng ning pasar wae, tan murung limanto mring wismane sangkane uni, ndang balion ojo nganti kesasar. Pertikaian